latar belakang dari penelitian judul saya kali ini, manusia adalah makhluk yang sangat membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Di lingkungan sekitarnya, manusia sangat membutuhkan interaksi antar sesama, memiliki rasa penasaran yang amat kuat sehingga memaksa manusia perlu berkomunikasi. Komunikasi antar pribadi yang paling sering kita amati yaitu di dalam keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Komunikasi yang baik di dalam keluarga sangat berpengaruh dengan sikap yang akan ditimbulkan di lingkungan sekitar. Terlebih lagi, perilaku seorang anak yang memang komunikasi pertama yang didapatnya dari orang tua. Sikap sekarang, banyaknya orang tua yang tidak memahami perilaku anaknya, yang terkadang sikap yang tidak wajar dan kurang ajar. Maka, untuk memahami anak dan bisa berkomunikasi secara efektif dengan anak, orang tua dituntut untuk meningkatkan komunikasi keluarga dengan membuka jalur komunikasi agar semuanya dapat berbicara, mendengarkan, memahami, dan menyenangkan orang lain, sehingga bisa menciptakan komunikasi yang efektif dengan adanya keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan di antara orang tua dan anak. Penelitian kali ini dilakukan di TK Al-Amanah, Desa Lubuk Getam, Kabupaten Muara Enim, pada anak-anak berusia 4-5 tahun. Alasan penelitian melihat adanya perbedaan perilaku di antara anak-anak TK tersebut, di mana ada yang memiliki perilaku yang positif terhadap guru dan orang tuanya, dan ada juga yang berperilaku sebaliknya dan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal. Adapun metode penelitian yang saya gunakan untuk penelitian saya kali ini, yaitu jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana untuk memecahkan masalah pada penelitian ini diselidiki dengan menggambarkan subjek ataupun objek yang diteliti, berdasarkan fakta-fakta yang didapat sebagaimana adanya. Untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti dengan teknik penelitian lapangan, di mana secara langsung mendatangi tempat penelitian dan bergabung dengan objek yang akan diteliti, menjalin kedekatan sehingga memudahkan peneliti untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam demi mendapatkan informasi, data, dan fakta yang ada. Jenis data yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah hasil observasi dan wawancara dengan beberapa orang tua, murid dari TK Al-Amanah, dan beberapa guru dari TK tersebut. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, yaitu dokumen-dokumen, catatan, dan profil dari TK Al-Amanah Desa Lubuk Getam. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian saya kali ini, yaitu teknik penelitian datang secara langsung ke tempat yang akan diteliti, dan yang kedua itu studi kepustakaan. Penelitian lapangan ini prinsipnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, observasi dan wawancara. Observasi bentuk penelitian dan pengumpulan data serta keterangan-keterangan dengan melakukan pengamatan di TK Al-Amanah secara langsung. Penelitian datang ke tempat penelitian dan bergabung dengan guru-guru dan anak-anak serta orang tua yang mengantar anaknya untuk bersekolah di lokasi penelitian untuk melanjut kedekatan sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan tahap penelitian selanjutnya. Yang kedua, wawancara, mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi. Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui sumber informasi yaitu dokumen, catatan, dan profil dari TK Al-Amanah Desa Lubuk Getam. Adapun bab ketiga dari mini proposal saya kali ini yaitu kerangka teori. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan komunikasi, seseorang dapat menyampaikan informasi, pengetahuan, konsep, dan lain-lain kepada orang lain secara timbal balik, baik sebagai komunikator atau komunikan. Yang kedua itu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan satu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi, dan komunikasi antar pribadi merupakan jenis yang dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat, dan perilaku. Komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga yang merupakan cara seseorang anggota keluarga untuk berinteraksi dengan anggota lainnya,
sekaligus sebagai wadah dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup. Di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam efektivitas komunikasi antar pribadi antara orang tua dan anak dalam membentuk perilaku positif. Yang pertama, keterbukaan komunikasi. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Keempat, sikap positif dan kesetaraan. Itulah penjelasan saya mengenai